Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, pemirsa, senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Udama Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Nurul Madinah, Jalan Raya Cilandak, Ragunan, Jakarta Selatan. Nah, pemirsa, siang hari ini kita akan merefresh keimanan kita kembali. Kita akan mempelajari untuk menguatkan keimanan kita, yaitu salah satu sifat tercela, salah satu sifat yang ini justru menjadikan dosa kita bertambah, yaitu buruk sangka atau suuzon. Nah, bagaimana kita menghindari hati kita dari sifat suuzon ini, dan juga bagaimana sesungguhnya kerusakan dan kehancuran diakibatkan dari sifat buruk sangka ini. Insya Allah kita akan pelajari bersama-sama, mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, Kiai Haji Syarif Matnaji dan juga Syekhuna Syekh Fikri Thorik. Langsung saja pemirsa, kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Udama Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa TV One dimanapun berada, yang mulia Syekh Fikri Thorik, dan semoga semua kita senantiasa dalam penjagaan Allah Jalla Jalaluh. Materi yang akan kita bahas adalah materi yang banyak orang tidak terasa menyasar ke dalam hatinya, karena memang ini penyakit hati. Kata Imam Ghazali, kalau orang punya penyakit hati, mereka kagak buru-buru pengen sembuh. Tapi kalau penyakit zohir, sakit sedikit udah buru-buru berobat, betul apa enggak? Dan yang lebih menarik adalah penyakit hati ini tidak dirasakan oleh yang berpenyakit, tapi orang lain yang akan mengetahui. Berlaku kebalikan, kalau penyakit zohir, orang lain boleh kagak tahu, tapi dia tahu, dia yang ngerasain. Apalagi kalau udah asam tambah urat, udah tambah berat aja tuh. Jemaah, ini sesuatu yang bahkan Allah pesankan khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Perkara serius ketika Allah menyeru buat orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ism, sesungguhnya sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Tapi menarik, ada kalimat inna ba'dadh-dhann, sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Berarti bisa kita fahami bahwa ada buruk sangka yang ditolerir dan dibolehkan. Di antaranya adalah bila engkau bertemu dengan orang yang udah kesohor dengan kefasikannya, kau kudu berburuk sangka, bikin dosanya di mana-mana. Bila engkau mengetahui seseorang yang kerjaannya tukang bohong. Saya punya teman bilang, ngomong langsung sama saya emang hobinya bohong Ustadz. Bohong dijadiin hobi. Bilang kau bertemu dengan orang yang kayak begitu, buruk sangka kepada orang itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kita kudu menjadi orang yang waspada. Jemaah sekalian berbahagia, penyakit ini bukan hanya buruk sangka kepada manusia. Kadang-kadang sama Allah juga pada buruk sangka. Ketika dapat musibah kemudian dia ngomong, ya Allah ini hidup kagak rapi-rapi urusan. Saya punya saudara hidupnya senang banget. Padahal jamaah sekalian yang berbahagia, tidaklah ada keputusan Allah kepada setiap hambanya kecuali itu adalah kebaikan.
Lalu bagaimana kita untuk menetralisir supaya buruk sangka itu tidak ada? Pertama, engkau harus menjadi orang yang melihat kelebihan dari orang lain, jangan dilihat kekurangannya. Tapi memang sekelas Nabi saja tidak lepas dari buruk sangka sahabat-sahabatnya. Ada sebuah kisah yang menyedihkan. Ketika orang-orang Ansor berburuk sangka kepada Nabi setelah perang Hunain. Jemaah, karena Nabi membagikan ghanimah kepada orang-orang muhajirin dan orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Orang-orang Ansor tidak diberikan sama sekali urusan harta nih. Tetapi kemudian Nabi mengumpulkan orang-orang Ansor, menjelaskan bahwa bagaimana Nabi mempunyai alasan kenapa orang-orang muhajirin yang diberikan ghanimah dan orang-orang yang baru memeluk Islam mendapatkan ghanimah, orang Ansor enggak. Saya ingin berkata bahwa kalau orang yang bersuudzon, berburuk sangka, maka dia mempunyai potensi tuduhan tanpa dalil. Yang padahal bila kemudian dibuka alasannya dan diberitahukan yang sesungguhnya kesalahan yang dia sangka itu. Orang Ansor sampai menangis. Semuanya menangis ketika Nabi menceritakan. Atarudawna an yadhaban nasu bisyati wal ba'ir wa antum tadhabuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyampaikan, apakah kalian redha ketika orang-orang muhajirin, orang-orang yang baru memeluk agama Islam, mereka berjalan ditemani dengan kambing dan onta, sementara kalian pergi ditemani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menangis orang-orang Ansor karena buruk sangka kepada Nabi. Ente kagak tahu itu kambing, itu onta yang diberikan kepada mereka tidak seujung kuku dengan kebahagiaan yang kalian peroleh. Karena kemanapun kalian berjalan, Nabi yang akan menemani. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Jamaah, Sayyidatuna Aisyah sampai kering beliau punya air mata akibat dari buruk sangka. Maka penyakit hati adalah sesuatu yang harus mendapatkan perhatian serius. Bila engkau tahu bahwa semua yang ada di permukaan bumi ini adalah dalam pengaturan Allah, maka kau tak pantas untuk berburuk sangka. Seakan kau tidak terima dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Dan berabeknya, orang yang demen buruk sangka adalah orang yang hatinya akan mengundang penyakit-penyakit lain. Hasad, dengki, dan orang dengki, dia tidak akan selesai istirahatnya kecuali tidur. Selebihnya dia akan terus memikirkan orang lain, berburuk sangka, mengumbar aib orang lain. Maka TV One memilihkan tema ini supaya republik ini terbebas dari penyakit buruk sangka. Semoga manfaat adanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Guru Kiai Haji Syarif Mataji yang telah membuka di segmen 1 ini. Bagaimana sesungguhnya sifat buruk sangka ini merupakan menjadi penyakit hati yang secara tidak sadar justru semakin tertanam ketika buruk sangka ini tanpa ada klarifikasi sehingga menjadikan penyakit hati yang semakin menjalar. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh guru kita tadi Kiai Syarif Mataji bahwa sifat buruk sangka ini telah lama terjadi bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nah pemirsa, di segmen berikut guru kita Syekh Fikri Thorik akan menyampaikan sebuah kisah bagaimana sesungguhnya Fir'aun mengalami kehancuran akibat prasangka buruk atau sifat suuzonnya. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Syarif Mat Najih hafizahullah, dan segenap para hadirin hadirat pemirsa Damai Indonesiaku. Ya salam. Mana suaranya? Ya salam. Ibu-ibu sama bapak-bapak kenal sama Fir'aun? Kenal di mana? Fir'aun, yang saya maksud Fir'aunnya Nabi Musa. Kalau Fir'aun dulu Raja Mesir disebutnya Fir'aun, tapi ini yang kita mau ceritain Fir'aunnya Nabi Musa yang kena azab, ujungnya matinya di mana? Di Laut Merah. Ya salam. Jadi ada ceritanya tuh, ternyata cikal bakal hancurnya Fir'aun dari buruk sangka. Ya salam dulu deh, ya salam. Bagaimana ceritanya? Ceritanya begini. Dia waktu itu mimpi ngelihat ada api dari Baitul Maqdis. Datang ke Mesir. Datang ke mana? Ke Mesir. Mesir tempatnya dia. Kalau di Quran bahasanya Misra. Orang Mesir biasanya ngomongnya Masr. Orang kita yang ngomong Mesir, begitu. Ya salam. Api datang dari Baitul Maqdis ke Mesir. Subhanallah, yang dia lihat dalam mimpinya, api itu membakar kerajaannya, membakar suku Kipti. Suku Kipti itu suku yang di bawah naungan dia. Tapi api tidak membakar Bani Israel. Dia panggil nih ahli-ahli terjemah mimpi. Apa arti mimpinya? Ya waktu itu yang dipanggil bukan ulama, bukan orang benar, orang pakai ilmu setan, terjemahnya juga pakai arah yang diarahkan sama syaitan. Diarahinnya apa? Firaun, hati-hati Firaun. Mau hadir seorang laki-laki dari keturunan Bani Israel yang dia adalah penyebab hancurnya kerajaanmu, hancurnya tahtamu, dan hancurnya suku Kipti. Diterima itu terjemah. Makanya kita kalau kita mimpi boleh cerita sama orang soleh. Orang lain. Yang mana yang lain? Ya salam. Jadi boleh cerita cuman sama orang soleh, terutama orang yang betul mengerti akan ilmu tafsir mimpi, jangan sembarangan. Ini diarahinnya nggak benar. Akhirnya di situ dia mulai menaruh prasangka buruk sama bayi yang lahir dari Bani Israel. Kemudian apa? Dia bikin perintah. Perintahnya apa? Kalau ada perempuan Bani Israel melahirkan anak laki-laki, uktul, bunuh, payahan. Waduh, akhirnya jadi undang-undang tuh. Setiap lahir bayi laki-laki dibunuh, kalau yang perempuan enggak. Ya salam, kok pakai O? Ya salam. Pada tahun itulah ibunya Nabi Musa melahirkan Nabi Musa. Subhanallah, selamat. Melahirkan Nabi Musa selamat. Nah pada saat itu ibunya khawatir. Kalau sampai ketahuan bayi laki-laki ini oleh prajurit Fir'aun, akibatnya diapain? Dibunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami, kata Allah, memberikan petunjuk kepada ibunya Nabi Musa untuk segera menyusui Nabi Musa. Enggak usah takut, susui dulu anakmu. Setelah kau susui anakmu, taruh dia di Sungai Nil. Sungai Nil nih, Sungai Nil di mana? Hah? Di Mesir, Mesirnya di mana? Bukan di Kairo nih, ini di Luxor. Yang kerajaan Fir'aun tuh di Luxor, bukan yang Kairo. Yang Kairo tuh Sungai Nil Jadid. Ya salam.
Jadi para hadirin dan hadirat, akhirnya ibunya bikinin peti. Ditaruh Nabi Musa, dibiarin di Sungai Nil, dihanyutkan di Sungai Nil. Allah punya mau, Allah punya kehendak, itu peti masuk ke tempat pemandian pemaisuri Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu wanita muslimah. Bertauhid kepada Allah. Pertanyaannya, kok mau dijadiin bininya Fir'aun? Dipaksa. Karena Fir'aun waktu itu kalau misalnya Asiyah, namanya siapa? Asiyah bintu Muzahim tidak mau dinikahi sama Fir'aun, maka ayahnya, ibunya, keluarganya mau dibunuh kabeh. Akhirnya begitu beliau mau. Betul nggak? Tapi beliau berdoa sama Allah, tidak bisa disentuh Fir'aun dengan caranya Allah. Ya salam. Fir'aun tidak bisa menyentuh Asiyah dengan caranya Allah. Singkat kisah, ini bayi masuk ke tempat pemandian Asiyah. Diketahui oleh Fir'aun. Fir'aun tahu nggak nih bayi Bani Israel? Ya salam. Tapi Fir'aun udah mulai nyangka nih, dia kan tukang buruk sangka nih. Orang kalau biasanya ya, yang cinta harta berlebihan, cinta tahta berlebihan, banyak buruk sangkanya enggak? Ya salam. Singkat kisah, Fir'aun waktu itu bilang, wah ini jangan-jangan bayi Bani Israel nih, aneh mau bunuh nih. Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak sejarah membuktikan. Fir'aun sekelas raja yang zolim takutnya sama siapa? Bininya. Ada di surat Al-Qasas ayat 9. Wa qalat imra'atu Fir'aun. Berkata istrinya Fir'aun. Wa qalat imra'atu Fir'aun. Qurratu ainin li walak. La taqtuluh. Asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Berkata istrinya Fir'aun. Ini bayi laki-laki ini akan menjadi penyejuk mata hatiku dan penyejuk mata hatimu. Jangan kalian coba-coba membunuhnya. Gak boleh, bininya ngomong. Jangan bunuh dia. Semoga bayi ini bermanfaat untuk kita. Atau kita angkat dia sebagai anak kita. Ya salam. Gak berani Fir'aun bunuh. Tapi saat itu kata Nabi kita Muhammad menafsirkan ayat ini. Waktu itu Fir'aun waktu dibilang sama istrinya, ini bayi akan menjadi penyejuk mata hatiku dan mata hatimu. Fir'aun bilangnya begini, qurratu ainin laki walali. Ini bayi penyejuk mata hatimu, tapi tidak buat aku. Kata Fir'aun, ini memang penyejuk mata hatimu Asiyah, tapi tidak buat aku. Kata Nabi Muhammad SAW, sekiranya waktu itu Fir'aun mengiyakan ucapan Asiyah, kedatangan Nabi Musa membawa rahmat buat dia. Tapi karena dia mengedepankan buruk sangka, menganggap inilah bayi penghancurnya, maka kedatangan Nabi Musa membawa kehancuran buat dia. Kemudian kan dinamain, yang namain kan Sayyidati Aisyah. Sayyidati Asiyah, mohon maaf. Siapa? Asiyah, namain bayinya, dinamain apa? Musa. Katanya Musa ini berasal dari bahasa Kipti lama. Mu artinya air, sa artinya pohon. Karena bayi ini dibawa di air dan ditaruh di peti yang dari kayu. Jadi namanya Musa. Ibn Imran. Jadi kehancuran Fir'aun cikal bakalnya dari apa? Buruk sangka. Dari kisah ini menambah pelajaran buat kita, hati-hati dengan buruk sangka akan membawa pada celaka, malapetaka dan dosa, nista, hina, dina, apalagi? Ya salam. Ya salam.
Masya Allah, terima kasih Syekh Fikri Thorik. Nanti bisa dilanjutkan lagi kisahnya. Ini sangat menarik sekali bahwa kita kembali terbuka wawasan kita bahwa akibat buruk sangka banyak sekali kehancuran-kehancuran yang dirasakan. Kalau kita melihat sisi baliknya daripada suuzon yaitu husnuzon, itulah yang dilakukan oleh Ibunda Musa. Akhirnya percaya sama Allah dan dihanyutkan ke dalam sungai. Nah, nanti di segmen berikut pemirsa kami akan persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema yang menarik ini yaitu buruk sangka. Namun sebelumnya guru kita Kiai Haji Syarif Mat Naji sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajaknya. Yang bisa menjawab pertanyaan saya silakan angkat tangan. Nanti saya yang akan menunjuk siapa yang akan menjawab. Pertanyaannya simak baik-baik. Sebutkan salah satu tanda suudzon. Baik, silakan. Wah, ini udah paling cepat ngangkatnya. Silakan, boleh. Paling cepat nih, energik. Boleh ke depan sini. Nah, kita mau tanya namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Atika. Saya dari Jakarta. Jadi Ustadz jawabannya adalah menuduh tanpa bukti. Menuduh tanpa bukti. Keren, jawabannya betul. 1 juta dan dipotong pajak. Kita boleh berikan langsung. Dipegang, ini 1 juta dari Luwak White Coffee. Jawabannya benar. Alhamdulillah selamat dan mendapatkan 1 juta. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ya, salah satu sifat buruk sangka atau suudzon ini mungkin lebih mudah atau lebih sering kita lakukan dibanding sebaliknya ketika sifat husnuzon atau berbaik sangka. Termasuk sifat suudzon ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Secara tidak sadar ketika kita meminta berdoa kepada Allah lantas secara langsung tidak langsung dikabulkan, maka sifat suudzon kepada Allah ini sangat mudah kita lakukan. Nah, saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dari para jamaah, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kami. Kami persilakan ada Bapak Sofwan, boleh berdiri Bapak Sofwan, betul ya? Dan nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Syarif Mat Naji. Silakan Pak Sofwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofwan dari Jamaah Masjid Nurul Madinah. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan suudzon dan curiga? Tolong dijelaskan secara detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai, sifat suudzon atau curiga nih agak tipis nih. Silakan Kiai. Bang Sofwan, suudzon ya buruk sangka, curiga ya buruk sangka juga. Jadi kalau ditanya apakah ada perbedaan, cuman perbedaan istilah saja, tapi intinya adalah dia menuduh orang lain tanpa ada bukti nyata. Curiga kan begitu, lain hal dengan waspada. Nanti kita akan kaji bab tentang waspada. Tetapi memang konsekuensi kita berinteraksi dengan banyak manusia itu adalah supaya kita menjadi orang-orang yang saling mengenal. Kita akan melihat dengan karakter seorang, kita bisa bedain. Saya dipesan sama guru saya, Dr. Kiai Haji Mu'tasim Billah, kalau jadi ustadz itu intuisinya kudu dibangkitin. Jadi kita akan tahu ada rasanya ketika bertemu dengan orang yang suudzon, dengan orang yang curiga, dengan orang yang suka ghibah, yang di muka kita baik, di belakang nggak baik. Ini kan turunan dari suudzon. Maka kemudian
Kita perlu menjaga diri kita dari hal-hal yang seperti itu tanpa kita harus menjadi orang yang berburuk sangka. Itulah dia kemudian yang menjadi waspada. Karena memang Allah menciptakan ya ayuhan nas, ya wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Begitu sunnatullahnya. Emang kita kudu ketemu banyak orang. Jangan kemudian gara-gara takut orang lain nanti suudzon kemudian dia menghindar dari berinteraksi. Ente kudu banyak punya saudara. Ente bisa ngambil pelajaran. Jangan cuma kemudian takut orang suudzon. Yang penting ente menjaga diri. Jangan kemudian membuat orang jadi suudzon. Contohnya begini. Makanya kenapa kalau sholat sunnah qiyamul lail itu, sholat sunnah dia di rumah. Tumben-tumbenan nih orang jam 2 udah iktikaf di masjid sendiri-sendiri. Maksudnya sendirian dia. Ini pasti lagi banyak urusan nih orang. Ya kan membuat orang suudzon. Enggak biasanya. Bersuudzon perbuatan tidak baik. Membuat orang menjadi suudzon juga perbuatan yang tidak baik. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, kita kudu menjaga diri kita. Jangan sampai bersuudzon buruk sangka waliyadzubillah. Karena pasti itu hatinya penyakitnya banyak kalau orang suudzon. Orangnya iri, dengki, semua penyakit hati kalau udah suudzon akan lahir dengan sendirinya. Tapi ingat juga ente jangan bikin orang jadi suudzon. Ini kan jarang orang ingetin. Malah disengajain. Membuat orang lain berburuk sangka. Dia pakai emas yang palsu, kan banyak tuh pakai emas palsu, kan bikin orang suudzon. Perangsanan dia punya laki gajinya UMR, ngapa bininya cincinnya bererod, kan membuat orang suudzon. Sampaikan pesan ini kepada banyak orang. Apa alasanmu dengan memakai imitasi hadir di majelis-majelis? Apakah kau ingin membuat orang lain ingin berburuk sangka? Maka jawabannya ada pada hati kita masing-masing. Semoga manfaat. Amin, Masya Allah. Ini menjadi notifikasi baru buat kita semuanya bahwa selain kita menghindari sifat suudzon, menghindari juga untuk orang bersuudzon kepada kita. Masya Allah. Baik, berikutnya kami persilakan kepada jamaah dari ibu-ibu yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Syekh Fikri Torek. Silakan boleh berdiri, diperkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaannya. Silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jamaah dari Masjid Nurul Hidayah, nama saya Ibu Komaria. Ibu Komaria, silakan. Mau bertanya Ustadz, apakah ada amalan yang bisa kita amalkan untuk menghindari dari husujun? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Syekh. Ya salam. Ya salam. Jadi kodenya Syekh Fikri ini ya salam ya jamaah ya. Jadi kalau udah ya salam, Bapak Ibu semua harus ya salam gitu ya. Biar pada selamat. Biar pada selamat dan Apalagi semangat. sekarang negara kita butuh selamat. Kita doain yang di Aceh, Sumatera semua selamat. Kita semua selamat. Amin. Amin, amin, amin. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Masalah orang punya prasangka buruk itu sebab utamanya lemah iman. Sebab utamanya apa? Lemah iman. Kalau kita punya keyakinan yang kuat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dalam kondisi apapun kita prasangkanya baik, terutama sama Allah nih. Betul nggak? Kan sering tadi udah dibahas juga sama Kiai beberapa saat yang lalu kita minta sesuatu tapi dikasihnya yang lain. Apalagi sampai ke hal musibah. Tapi kalau orang kuat imannya, dia prasangka buruk gak? Gak bakalan, karena dia tahu Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, di balik ini pasti ada hikmah dan kebaikan buat kita. Nah berarti masalahnya masalah di lemah iman. Kalau bertanya tentang amalan supaya kita terhindar dari prasangka buruk, terutama terhadap Allah, terhadap takdirnya, terutama terhadap makhluk, terutama di kalangan orang-orang soleh. Supaya terhindar dari itu semua, kuatin iman kita. Ini karena yang nanya ibu-ibu, jadi saya ingat Sayyidati Hajar. Ibu-ibu kenal Sayyidati Hajar enggak?
Istrinya Nabi Ibrahim. Masa nggak kenal? Ah, yang benar. Pernah dengar kan? Itu waktu ditaruh di Mekah sama suaminya Nabi Ibrahim. Ditaruh di Mekah, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada orang. Pertanyaan kan cuma satu. Allah amaraka bihadza. Wahai suamiku Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, "Na'am." Ya sudah, kalau ini perintah Allah, berarti kami aman di sini. Imtihan Nabi Allah, "Idzan lan yudayyi'ana rabbuna." Allah tidak mungkin nyanyiakan kami di sini selama ini perintah Allah. Tuh. Enggak ada prasangka buruknya. Ya salam. Berarti intinya kuatin apa? Iman. Nah, amalan nguatin iman apa aja? Kewajiban kita jalanin yang benar. Terutama apa? As-shalah. Kita benar-benar sholatnya. Yang wajib-wajib kita jalanin. Yang benar. Bukan sekedar jalanin. Benar, yang benar. Yang sunnah kita banyakin. Ya salam. Banyakin sedekah. Tuh kuat-kuatin keyakinan. Dan terutama zikirnya apa? La ilaha illallah. Semua. Banyakin kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian. Kuatkan, baguskan, tambahkan iman kalian dengan memperbanyak la ilaha illallah. Baik. Yang artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ya salam. Ya salam, Masya Allah. Udah habis ya? Silakan duduk kembali Syekh. Nanti akan dilanjutkan lagi di segmen 4 dan juga 5. Guru-guru kita nanti akan kembali memberikan tausiah dan juga sekaligus akan kami persilahkan kepada para jamaah untuk kembali mengajukan pertanyaan di sesi tanya jawab. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, tentu kita akan masuk kepada wilayah. Apa bedanya suudzon dengan waspada? Kalau suudzon jelas harus kita tinggalkan. Karena ini adalah perintah dari Allah. Tapi jamaah, waspada itu termasuk dalam bagian ketika inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian dari buruk sangka itu adalah keji, maka ada sebagian lagi yang diperbolehkan. Inilah yang disebut dengan waspada kalau bahasa kitanya. Artinya dicontohkan ketika engkau sedang berperang, maka engkau harus suudzon kepada musuh. Bahwa dia punya siasat seperti ini, dan itu diajarkan dalam Al-Quran. Masa sama musuh percaya? Kudu suudzon. Bahwa dia mempunyai strategi atau mempunyai makar. Dan termasuk ketemu dengan orang-orang yang munafik. Gak boleh kita langsung terima langsung omongannya. Itulah yang disebut dengan waspada. Fatabayyanu. Maka kita kudu tabayyun. Jangan buru-buru terima omongan tuh orang. Maka ciri orang munafik yang paling nyohor adalah tukang bohong. Pokoknya kalau orang udah punya sifat tukang bohong, kau perlu waspada. Karena orang yang berbohong itu, orang munafik, dia akan yahdi ilal fujur. Dia akan mendorong kepada perbuatan-perbuatan kekejian. Makanya kalau ada orang yang kemudian berteman dengan orang bohong, karena dia juga orang tukang bohong. Nah, itulah yang disebut dengan waspada. Kau jangan menerima informasi semuanya dari dia. Kalimat yang keluar dari lisannya, kalau bahasa Betawinya saring dulu, saring. Bahasa tukang berasnya diayak dulu. Jangan buru-buru ditelan. Kenapa? Karena kedustaan yang dia sering lakukan mengharuskan engkau menjadi orang yang waspada. Maka ada doa dari Nabi SAW.
supaya kita terhindar dari kejahatan orang-orang yang suka suudzon dan orang-orang yang berniat untuk memprovokasi kita supaya percaya dengan kebohongannya. Kan kalau orang tukang bohong dia nyari pendukung. Itu kodratnya Pak. Dia butuh pembenaran. Coba aja suami kalau misalnya bohong sama bini gitu ya. Dia pasti ntar ngajak, lu kalau gak percaya tanya temen gue nih. Padahal temennya udah dibayar sama dia. Ntar lu bilang begini yang bini gue ya. Kok Ustadz tahu? Ya kita kan suami juga. Apa normal? Pengalaman seng dari. Tapi memang itulah yang terjadi, bahwa ketika engkau berbohong, kau butuh dukungan yang lain. Maka menghadapi orang-orang seperti itu waspada. Ini yang disebut inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian dari buruk sangka itu dosa. Berarti sebagiannya lagi adalah waspada, yang mengharuskan engkau berburuk sangka. Jangan jadi orang yang percaya kepada orang yang hobinya bohong. Jangan. Karena malaikat aja kabur, enggak mau dekat. Setiap orang yang berdusta, mulutnya akan menebarkan bau busuk. Makanya tobat para suami yang tukang bohong. Kalau yang imam aja suami disuruh tobat, apalagi bini. Tobatnya kudu duluan. Dikit-dikit paket. Jamaah sekalian yang berbahagia, ada Nabi ajarkan supaya engkau terhindar dari circle orang-orang yang suka suudzon. Supaya engkau tidak masuk di dalamnya. Supaya engkau terjaga dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadamu. Apa yang Nabi ajarkan? Jangan lupa baca. Ingetin nih Bu, Pak pemirsa TV One, ingetin Nabi yang ngajarin. Kau akan terbebas dari berbagai kejahatan dari langit maupun bumi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Imam Ghazali menaruh ini dalam aurat yang kudu dibaca dari 10 wiridan yang harus dibaca. Supaya engkau tidak ketemu dengan orang-orang yang demennya bikin dosa. Jangan jadi asyik terlibat. Lu tahu nggak tuh orang kayak begitu, dia miara tuyul kayaknya. Iya ya, gue dari kemarin juga merhatiin kayaknya dia miara tuyul. Kata tuyul gue gak salah apa-apa lagi dituduh. Sampai tuyul disuudzonin. Makanya kalau orang yang punya penyakit suudzon, dia tidak akan pernah melihat sisi baik dari orang lain. Baik, Masya Allah Kiai, ini menarik sekali ketika tadi dijelaskan ada sudah pasangan suami istri tapi sudah ada saling suuzon. Wah ini dicurigai ini udah mulai nggak beres nih pasangan rumah tangganya. Nah baik, kita tadi apa yang disampaikan guru kita antara buruk sangka dan juga waspada. Ternyata ada batasan-batasan di sana Kiai ya. Nah kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Ibu Supriniti, betul ya Bu? Silakan boleh berdiri berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini yaitu buruk sangka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saya Ibu Supinitri dari Jakarta. Ingin menanyakan bagaimana caranya untuk meminta maaf atau menebus kesalahan kita yang pernah suudzon kepada orang lain. Sementara orang itu sudah meninggal dunia. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kiai dijawab Kiai. Kalau suudzon terus kita mau minta maaf, rada encer ini sebenarnya. Iya. Kenapa? Karena tidak masuk kepada fitnah, cuman dia yang bersuudzon. Yang bahaya kalau fitnah, itu biasanya rada nyesek kalau difitnah. Suudzon nih, gimana kalau kita mau minta maaf? Nggak ada cara lain, ente dateng minta maaf, bawa amplop 1 juta, insya Allah dimaafin. Insya Allah dimaafin. Nah tapi pertanyaan kedua nih yang perlu diingat. Ini pertanyaan kedua yang perlu diingat. Ente kalau suudzon kemudian berkembang kepada fitnah atau hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Terus orangnya udah mati. Berabe. Dan apalagi kemudian di media sosial. Dibikin status. Tadi emang ngeri juga tuh dari
Ustadz Sofyan, bagaimana kalau suami suudzon sama bini, bini suudzon sama suami? Waduh gue capek dah mikirin yang begitu dah. Jamaah, bagaimana dengan orang yang udah mati? Ente mau minta maafnya bagaimana? Makanya sebelum berbuat pikirin. Ada warning dari Nabi SAW. Tahukah kalian orang yang muflis? Atadruna manil muflis? Orang yang bangkrut, orang yang kolab nanti di yaumil kiamah. Yang dia datang membawa amal kebaikan. Ternyata banyak orang yang menuntut minta keadilan, haknya kudu diberikan. Di antaranya adalah orang-orang yang kau perlakukan zalim saat di dunia. Pada saat mereka mendapatkan kesedihan dari suudzonmu, buruk sangkamu, dia merasa dikecilin. Punya saudara nih, yang datang orangnya rada susah. Itu udah suudzon, mau minjem duit nih dia, mau minjem duit nih. Suudzon kan? Sedih banget, betul ya? Padahal emang pengen minjem duit. Parah lu, parah. Padahal minjem duit. Ya namanya juga orang belum ngomong. Ntar kalau udah ngomong gimana aja, kalau ada ya bantuin. Tapi perkara kemudian kau memperlakukan tidak sama, giliran abang yang datang yang banyak duit aja. Dimasakin sampai pecak bandeng. Oh, abangnya mau datang, orang giliran saudaranya yang lain udah suudzon. Nah bagaimana caranya? Di antaranya adalah mendoakan. Makanya ulama kita ngajarin. Ketika dalam berdoa tuh ngedoain. Waliman lahu haqqun alaina. Dan untuk orang yang dia haknya atas kami. Itu kita udah siapin. Buat nanti pada saat dihisab atau dituntut. Kita udah ngedoain. Atau yang kedua, kalau punya duit sedekain. Kita buat jaga-jaga nih, kalau diminta emang gue udah tungguin, gue dulu belum ketemu lu udah mati duluan sih. Akhirnya disiapin dengan sedekah. Yang paling penting jangan bikin masalah, cari aman, sedikit berbicara, jaga hati kita. Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Syarif Matnaji. Memang buruk sangka ini muaranya dari kita sifat iri dengki, kemudian gibah, akhirnya timbullah buruk sangka. Tapi memang yang lebih baik ketika husnuzon sebaliknya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Syekhuna, banyak sekali kita harus beristighfar, la ilaha illallah, dan insya Allah itu akan hati kita tenang dan selalu husnuzon. Nah di segmen ini, segmen berikut pemirsa, guru kita Syekh Fikri Thorik akan menjelaskan bagaimana sifat husnuzon atau berprasangka baik, sebagaimana yang dikisahkan sahabat Nabi dan juga para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ya salam. Jadi subhanallah, kalau kita mengedepankan prasangka baik, kadang-kadang sesuatu yang tidak baik itu bisa berubah jadi baik. Betul nggak? Jadi ada kisah dulu, kisah lagi nih, ya salam dulu, ya salam. Di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang namanya Suhail bin Amr. Namanya siapa? Suhail bin Amr. Ini tadinya satu grup sama Abu Jahal tadinya. Waduh, lagi zaman dia belum Islam, dia benar-benar musuhin kaum muslimin. Tapi dia punya kelebihan, dia orator. Jadi kalau dia pidato, dia bisa pengaruhin orang. Yang jadi masalah, pidatonya itu ngejelekin Nabi Muhammad SAW. Kalimat-kalimat buruk yang tidak sepantasnya diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan dakwah Islam ini benar-benar sama dia dihalang-halangi. Hingga pada satu kejadian ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Pernah dengar gak? Tahun berapa itu kejadiannya? Tahun ke-6 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Orang Quraisy ngutusnya Suhail bin Amr. Waktu Suhail bin Amr yang diutus sama orang Quraisy, kan mau perjanjian damai nih. Sahabat sebagian ngomong, wah ruwet deh. Ini orang-orang ruwet emang. Ribet nih urusannya nih.
ahli bicara, ahli ngomong, orator lagi. Kata Nabi, tidak, namanya Suhail. Sahal insya Allah kata Nabi. Ini orang bawa kemudahan nanti. Kata. Jadi diomongin yang baik sama Nabi. Subhanallah, berkat perjanjian Hudaybiyah kan tahun 8 terjadi Fathu Mekah. Nah yang indahnya ada pernah kejadian waktu Perang Badar. Perang Badar, pernah ingat gak Perang Badar? Perang Badar kejadiannya di mana? Di Badar. Ya salam. Kenapa jadi bingung? Itu Suhail bin Amr waktu Perang Badar tahun kedua dari hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu udah jadi tawanan. Jadi tawanan ketangkep dia. Di situ Sayyidina Umar ibn al-Khattab bilang ini orang bagusnya lidahnya dipotong. Karena memang kalimat-kalimat dia waktu di Mekah ini gak pantas. Dan gak bagus gitu loh. Ini orang bagusnya lidahnya dipotong. Apa kata Nabi kita Muhammad? Ya Umar, akan datang nanti di masamu, kau akan melihat orang ini bicaranya menyenangkan kamu dan menyenangkan kaum muslimin. Itu terjadinya kapan? Subhanallah, bicaranya Nabi kita Muhammad SAW. Prasangka baiknya Rasulullah SAW adalah doa yang pasti dikabul oleh Allah. Kita aja prasangka baik dikabul oleh Allah, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Kejadian Pak, Bu, waktu Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, itu kan Suhail bin Amr masuk Islam. Jadi orang Islam kan? Sebelumnya anaknya udah masuk Islam, Abdullah, nama anaknya Abu Jandal, nama anaknya radhiyallahu taala anhuma, udah masuk Islam. Nah, habis Fathu Mekah dia kan masuk Islam tuh. Nah, setelah kembalinya Rasulullah ke rahmat Allah. Setelah kembalinya Rasulullah ke rahmat Allah, ada yang bawa berhala lagi di Mekah. Nabi sudah wafat, ada yang bawa berhala lagi di Mekah. Langsung datang Suhail bin Amr, kan udah muslim nih. Dia berdiri depan Ka'bah, dia kan orator. Dengan gaya bicaranya, dengan teknik bicaranya, dengan isi pembicaraannya. Ini orang yang lagi megang berhala, dihancurkan berhalanya. Allahu Akbar, tetap bertauhid kepada Allah. Tuh Suhail bin Amr, terdengar kalimat ini sampai Madinah, nangis Sayyidina Umar. Ini berkat husnuzonnya Nabi kita Muhammad. Apalagi kita sama anak kita semua lagi proses sekarang, ya enggak? Yang lagi susah dibangunin subuh, ada enggak anaknya susah dibangunin subuh? Semoga Allah kasih hidayah. Jangan pernah kita seuzon, kita terus berasangka baik, Allah pasti ngasih dia hidayah. Allah pasti jadikan dia anak soleh, bahkan dia insya Allah lebih baik dari saya. Terus juga begitu kita dalam memilih pemimpin, harus kita waspada, tapi kita juga berprasangka baik akan datang pemimpin-pemimpin yang lebih baik di masa-masa akan datang. Begitu terus. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya salam, Masya Allah. Enak sekali ya Syekh kalau kita bawaannya selalu husnuzon, selalu baik sangka. Maka adem gitu, selalu ada seperti karena tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika husnuzon maka akan ada kebaikan yang nanti berubah itu Suhail bin Amr. Masya Allah. Nah berikutnya kami persilakan kepada para jamaah. Ada Pak Tony, boleh Pak Tony berdiri? Nanti akan dijawab oleh Pak Tony, betul Syekh. Silakan Pak Tony. Pak Tony ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tony Wicaksono, saya dari Jagakarsa, dari Jamaah Masjid Al-Wiqoyah. Mohon maaf nih, Bapak usianya berapa kira-kira nih Pak? 73. Ya salam. Ya salam. Dilanjut Pak. Pertanyaan saya, fase suudzon ini apakah sudah masuk pada saat masih di dalam hati, ada kecurigaan, atau sudah terucap, baik terucap pada orang lain minta pendapat, atau pada langsung pada yang kita suudzoni, ini saya kaitkan dengan kewaspadaan. Oh, kewaspadaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau masih ada prasangka buruk di hati sama seseorang, ini orang jangan-jangan gini gitu ya. Itu saya seingat saya tuh ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam tatakallam
atau ta'mal bih atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima rawahul Bukhari wa Muslim, hadisun sahih. Allah Subhanahu wa taala tuh memaafkan umatku apa yang terlintas di dalam hatinya selama belum dibicarakan atau belum diperbuat. Nah, ini anugerah ya. Tapi begini, pembicaraan dalam hati itu kalau tidak baik, jangan didiamkan, harus langsung segera apa? Istighfar. Kenapa? Ini dari sini nanti ke lisan, ke amal perbuatan. Makanya langsung, wah saya kok perasaan keburuk ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau orang dulu ada kalimat begini Pak, amalan yang singkat tapi padat ini. Khair insyaallah mafis syar. Coba ucapin setelah saya. Khair insyaallah. Udah itu aja deh, cukup. Benar gak? Khair insyaallah. Baik insyaallah. Khair insyaallah. Khair insyaallah. Gitu. Jangan sampai kalimat-kalimat buruk dalam hati itu kita ucapkan atau kita action. Nah itu jangan sampai itu. Biarkan aja. Langsung kita istighfarkan, kita bersihkan hati kita. Dan kita katakan khair insya Allah. Nah kalau kewaspadaan lain lagi. Waspada memang wajib juga. Waspada kan wajib juga itu. Ya kan? Nah kalau waspada itu yang hubungannya terutama soal muamalah. Soal apa? Muamalah kayak kita punya anak perempuan nih, bapak anak perempuannya masih ada gak yang belum nikah? Oh udah nikah semua? Oh satu laki-laki, ya salah. Misalnya ada orang anaknya diminta perempuan sama seorang laki-laki. Ya kita jangan main terima aja, kita harus selidikin dulu. Siapa dia, apa pekerjaannya, siapa orang tuanya, siapa keluarganya. Begitu juga dalam muamalah, investasi. Nah hati-hati nih, akhirul zaman. Banyak orang tertipu dengan apa? Investasi, hati-hati, muamalah. Karena apa? Nabi Muhammad SAW ngajarin kita kewaspadaan dalam segi muamalah. Kalau kita beli barang, dilihat dulu ada aibnya enggak? Ada apa? Ada kerusakannya enggak? Ada kekurangannya enggak? Kan mesti begitu. Enggak main sembarangan beli. Ya salam. Ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi gitu ya. Pokoknya kalau ada pirasat-pirasat buruk dalam hati, segera kita istighfarkan dan hilangkan dengan kalimat khair Insya Allah. insya Allah. Tapi kalau dalam hubungan bermuamalah, nah kita kedepankan kewaspadaan. Dan kehati-hatian ya Syekh. Kehati-hatian, bukan suuzon. Artinya begini, kayak kita kewaspadaan tuh beda sama suuzon. Kita nanya sama orang yang kenal sama dia. Si Fulan bin Fulan tadi yang saya kasih contoh mau masuk sama anak perempuan kita. Ya. Kita siapa yang kenal sama dia nih? Kita tanya, kita telusurin. Nah itu bukan suuzon. Itu kewaspadaan. Kalau suuzon itu memutuskan belum ada tabayun. Kiai tadi sudah sampaikan tuh. Ya salam. Ya salam. Baik, silakan kembali Syekh. Nanti akan di segmen berikut guru-guru kami Syekh Fikri dan juga ya Kiai Syarif Ahmad Naji akan menjawab pertanyaan lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Saya akan bacakan di segmen berikut. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ya salam. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Saatnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Yang pertama atas nama Kolmi Ziorzi. Untuk Kiai Syarif Ahmad Naji. Assalamualaikum Guru, izin bertanya, kadang kita berburuk sangka karena luka masa lalu. Wah ini kayaknya asmara nih Kiai. Bagaimana cara menyembuhkan hati agar pengalaman buruk tidak membuat kita menilai semua orang dengan cara negatif. Jadi bawaannya buruk sangka mulu nih Kiai. Gimana Kiai? Ya memang ada istilah termaafkan tapi tidak terlupakan. Bikin status nih, status. Tapi memang ini kalau kepada orang tersebut dia trauma mungkin rada masuk akal karena pelakunya. Cuma kalau tadi
Pertanyaannya, menyasar kemudian menghukumi rata kepada semua orang tentulah tidak fair. Tetap ini sebuah penyakit. Tidak boleh engkau menghukumi orang yang belum pernah melakukan kesalahan atau membuat luka di hatimu. Kemudian kau menghukumi sama, semua cowok sama misalnya. Dia udah buruk sangka doang. Buruk sangka melulu. Jangan. Masih banyak cowok-cowok yang baik. Seperti Syekh Fikri Thorik. Atau yang mereka tidak mempunyai keinginan untuk melukai hati. Jadi hukumi saja kepada orang tersebut, maafkan. Tetapi kalau menyasar kepada orang yang belum pernah berbuat itu kepadamu, suudzon, maka buru-buru hilangkan. Harus ada usaha menghilangkan. Nggak enak dituduh tidak baik padahal engkau tidak melakukannya. Begitupun yang terjadi pada diri kita. Jadi memang harus segera kita netralisir, jangan bersuudzon karena itu perintah dari Tuhan dan harus dilakukan. Dan itu akan menyempitkan hati ya Syekh? Akan menyempitkan hati dan semua orang kelihatan buruk di semuanya. hadapannya. Baik, terima kasih Kiai. Berikutnya saya akan bacakan mupaca atau bacanya mupaka ini mungkin Syekh Fikri. Assalamualaikum, izin bertanya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dalam hubungan pertemanan atau keluarga, buruk sangka bisa merusak kepercayaan. Apa langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan prasangka baik ketika hati sudah terlanjur keruh? Silakan Syekh. Ya, saya ada kisah ini. Ya salam dulu. Ya salam. Gini, dulu di zaman Nabi kita Muhammad SAW sempat diangkat sama Kiai Sarif tadi di pembukaan tentang hadisul ifki. Itu tuduhan terhadap Sayyidati Aisyah. Tuduhan terhadap Sayyidati Aisyah. Katanya dianggapnya Sayyidati Aisyah itu waktu itu ada selingkuh, dituduh sama tokoh munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, itu yang nuduh dia. Hanya sebab Sayyidati Aisyah tuh waktu itu tidak dalam satu hajat, jadi tidak ikut rombongan Nabi pulang. Waktu itu ada ketinggalan rombongan, ada namanya Sofwan yang nolongin Sayyidati Aisyah. Sofwannya adab, nggak pernah ngomong sama Sayyidati Aisyah. Sayyidati Aisyah di atas ontanya, dia di bawah. Ya. Nah, tuduhan seperti itu berkembang di antara orang-orang Madinah. Yang kerennya ini waktu itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Istrinya nanya, ya Aba Ayyub, istrinya Abu Ayyub Al-Ansari. Kamu percaya enggak tuduhan terhadap Sayyidati Aisyah ini, dia bilang. Ya. Bener enggak nih kan gitu ya. Pertanyaan bininya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Jawabannya gini, Abu Ayyub. Wahai istriku, jika tuduhan ini datang tentang kamu, karena saya tahu kamu ini orang beriman, kamu wanita solehah. Kalau ini tuduhannya tentang kamu, saya tidak percaya. Lalu bagaimana kalau tuduhan ini kepada wanita yang jauh lebih solehah dari kamu? Ya salam, Masya Allah. Paham ya? Jadi apa? Akhirnya turun ayat di surat An-Nur ayat 12. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Kata Allah, sekiranya orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan, saat dia mendengar berita ini, dia berhusnuzon kepada dirinya sendiri. Berhusnuzon kepada siapa? Dirinya sendiri, dia pasti mengatakan ini berita bohong. Jadi kalau ada ulama, ada orang soleh difitnah, kita masukin dulu ke diri kita. Kita begitu enggak? Enggak. Ya kita aja yang kesolehannya di bawah dia enggak, apalagi dia gitu. Masya Allah. Ya salam gitu. Ya salam. Nah salah satu cara mengembalikannya, kita lihat keburukan diri kita. Sehingga kita bisa mudah berhusnuzon kepada orang lain. Baik. Dan memang kan begitu caranya. Harus selalu menganggap orang lain jauh lebih baik dari kita. Ketika kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, ini adalah amalannya iblis yang akhirnya keluar dari rahmat Allah. Akhirnya jadi buruk sangka ya. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Baik, berikutnya saya akan bacakan atas nama Laura.ana. Akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Assalamualaikum, izin bertanya, di kehidupan sekarang yang serba cepat dan penuh informasi setengah matang, bagaimana cara kita menahan diri agar tidak langsung berburuk sangka pada orang lain? Silakan. Ada sebuah ungkapan, saring sebelum sharing. Sharing, betul. Jadi ditelaah dulu lah. Ya.
Jangan kemudian terima semuanya kemudian di-share ke banyak orang, ntar nyesel belakangan. Apalagi sekarang ada AI itu yang bikin kayak nyata gitu kan. Betul. Ya. Bahaya betul, orang lagi diem, dia diem, gak taunya bisa jadi jalan bareng. Dan itu menjadi sebuah informasi yang kau harus waspadai, jangan terlibat. Yang paling benar sih menurut saya gitu supaya selamat, ente jangan ngomongin masalah keburukan orang dah. Karena keburukan yang kau punya juga kelewat banyak. Ntar kalau dibuka sama Allah ente punya keburukan bagaimana coba? Maka kalau kita ngelihat kayak begitu, kita akan menjadi orang yang waspada, oh ini gak ada manfaatnya. Dan kalaupun kita mendapatkan informasi, kita kalau gak mau meneliti abaikan saja. Karena sekarang begitu banyak orang yang berusaha menjerumuskan dengan informasi-informasi yang tidak benar. Betul. Gitu ya. Apalagi AI tadi ya, AI. AI. Baik, terima kasih, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Syarif Mat Najik, kemudian juga Syekh Fikri Thoriq atas ilmu-ilmu yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat dan hati-hati yang kotor sehingga kita mudah berburuk sangka, namun sebaliknya kita dimudahkan oleh Allah untuk berhusnuzon atau berbaik sangka. Nah, ini menjadi ujung perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku siang hari ini, dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah atau Selalu Ada Hikmah bersama Koh Denny Slim. Nanti kita akan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Syekh Fikri Thoriq pemirsa. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, suburkanlah di negara kami Indonesia yang tercinta ini. Suburkanlah orang-orang baik sebagaimana suburnya tanaman di daerah-daerah yang subur. Ya Allah, kuatkanlah negara kami dengan kebaikannya. Kuatkanlah negara kami dengan persaudaraannya. Ya Allah, lindungilah kami dan seluruh saudara-saudari kami. Angkatlah segala musibah yang terjadi di Aceh, di Sumatera, di beberapa tempat di Indonesia ini. Ya Allah, jadikan negara kami baldah thayyibah. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا سلام.